Dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena keburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas. Semua BAP ini hampir sama. Semua BAP oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya, di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini. Kasus Vina belum menemui titik terang. Gonjang-ganjing kasus ini semakin liar, gengs. Kenapa? Karena pelakunya lama banget ditemukan. Ditambah lagi masalah Saka Tatal yang sudah jelas-jelas terbukti bersalah dan sudah menjalani hukuman gitu. Sekarang malah menyangkal. Sekarang dia mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Oke, nanti kita bongkar ya, geng. Kalau enggak malah semakin liar nih kasus. Dan gue menduga ada kebohongan dari pengakuannya itu. Kita bisa lihat dari jawabannya ya, yang tidak konsisten dan berbeda-beda gitu. Awalnya dia bilang gak kenal sama tersangka yang lain, tapi besoknya dia bilang kenal sama pelaku lainnya. Aduh, cuma satu yang gak dikenal katanya. Saka, ini kan pelaku yang sudah ditangkap dan juga sudah dapat vonis ini ada 8 ya dari total 11 yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau Saka ini mengenal nggak 7 pelaku lainnya yang saat ini sudah ditahan? Dari 6 itu satu kampung, satu orang saya tidak mengenal sama sekali. Oh, jadi sisanya kenal, cuma satu orang yang nggak kenal. Pas ditanya di hari kejadian dia di mana, katanya nggak kemana-mana. Terus dia bilang lagi, ternyata dia nggak di rumah pas jam 10, gengs, atau jam 22 ya. Dia mengaku jam 10 ke atas itu udah nggak di rumah lah. Aneh kan? Ini kalau ditelusuri bener-bener selesai anak ini. Nah sekarang Polda Jabar kan akan melakukan pemeriksaan ulang tuh terhadap tersangka yang di dalam penjara. Disitulah nanti akan terbongkar semua ya. Apakah si Saka ini beneran korban salah tangkap? Apa dia yang berbohong? Kalau terbukti berbohong, langsung aja tuh masukin penjara lagi ya kan. Tuman. Aduh. Dan lanjut, dan ini pesan ya untuk Ibu Titin, kuasa hukum Saka. Mohon maaf sebelumnya, kalau memang Saka ini korban salah tangkap, silahkan perjuangkan. Kalau tidak ya jangan ditutup-tutupi dosa. Dan setiap wawancara-wawancara di media, biarlah Saka berbicara apa adanya. Karena gini loh gengs, mau gimana pun tetap kelihatan orang yang berkata jujur atau orang yang berkata bohong. Itu pasti kelihatan demi menutup-nutupi kasus ini. Jadi setelah saya perhatikan ya, melihat tindakan Ibu Titin yang sering memotong pembicaraan Saka, di situ menambah kecurigaan kita semua gitu. Kita lihat aja di video ini. Mau ketawa gue ngeliat. Saka, ini kan tadi kamu mengatakan tidak mengenal Vina dan juga Eki, 2 korban yang meninggal ini. Pada saat malam kejadian, posisinya kamu waktu itu ada di mana, Saka? Di malam kejadian saya posisi ada di rumah paman saya, sama kakak saya juga ada, sama paman saya ada, sama teman-temannya kakak saya. Dari sebelum maghrib hingga malam, hingga jam 10 lewat. Jam 11 kurang saya pindah ke bengkel karena teman saya motornya rusak, minta diantar, langsung dibenerin ke bengkel. Jam 11 kurang saya pergi menuju ke bengkel. Dari pengakuan Saka di hari kejadian, aneh aja sih ya. Pas hari kejadian dia ada di rumah dari sore hari sampai jam 10 malam. Terus malamnya tuh keluar, alasannya ngantar temennya ke bengkel gitu, karena motornya rusak. Aneh gak sih geng? Di wawancara Saka mengaku jam 11 kurang dia sedang di bengkel. Di sini aja udah mengganjal di otakku geng. Jam 22 sampai jam 23 malam ke bengkel benerin motor. Bengkel kurang kerjaan apa gimana gitu? Jam 23 masih buka. Coba jelaskan. Ya mungkin ada bengkel buka itu jam 23 itu masih buka. Ya tapi aneh aja gitu. Ini ada lagi video dari Kang Dedi ya gengs, yang lagi mewawancarai salah satu orang tua tersangka ya. Jawabannya juga gak meyakinkan gitu. Ya gak tau lah, pusing. Mungkin udah di briefing juga sih ya. Lagian posisi orang tua tersangka ini juga lagi di rumah Ibu Titin gitu. Pada waktu peristiwa itu anak Bapak di mana? Di rumah. Hah? Ada di rumah waktu itu. Waktu kejadian? Dia di rumah. Yang benar. Iya, masa siapa?
Ada di rumah. Iya, nggak ada kemana-mana. Macam-macam kan nggak jarang keluar. Ada di rumah. Iya, di rumah. Bapak melihat, Bapak Iya. Iya. tidak kemana-mana. Iya. Nah, terus kemudian anak bapak ditangkap berapa hari setelah kejadian? Tadi 3 hari. 3 hari dari peristiwa kecelakaan itu ditemukannya kesalahan tanggal 27 Waktu awalnya ditemukan kecelakaan awal tahun tahun 2016. Anak-anak itu yang ada di situ ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016. 31 Agustus 2000, 3 hari kemudian. Inilah, misalnya saya ini dulu. Kan waktu itu kan versi saya kan versinya penyidik, versinya hakim karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap 31 Agustus 2000, 3 hari kemudian. Inilah, misalnya saya ini dulu. Kan waktu itu kan versi saya kan versinya penyidik, versinya hakim karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap kan kita tidak bisa berkomentar itu, ya kan? Saya hanya nanya itu, bener nggak sih di rumah? Nanti sumpah bapak. Berani nggak kamu berani? Oh. Ibu juga berani nggak ngomong? Di rumah itu memang semalaman ada di rumah dari sore atau mungkin dia keluar dulu. Saya paling keluar sebentar tapi nggak sampai malam, paling jam 7 udah pulang. Tidak pernah sampai malam. Pak. Enggak, artinya gini loh. Waktu peristiwa itu anak bapak di rumah itu dari pagi sampai sore di rumah atau pada malam itu pernah keluar? Enggak, di rumah aja. Di rumah aja. Wah, Nah, sebetulnya kan ketika kita ditangkap saya sudah berusaha. Ada lagi saksi mata yaitu Husen ya, yang mengaku menyaksikan pada saat penangkapan pelaku ya. Dia mengaku satu aja yang dia lihat gitu. Dan itu bukan di base camp ditangkapnya tapi di jalan gitu kan. Kalau dari informasi, para pelaku itu ditangkap kan 3 hari setelah hari kejadian ya. Tapi si bapak sok tahu ini bilangnya seminggu setelah hari kejadian gitu kan. Di sini aja udah, aduh, pokoknya sok tahu banget lah. Kalau menurut gua sih ini si paling saksi ya. Bisa-bisanya si bapak ini ngomong kalau anak-anak situ itu tidak terlibat secara langsung gitu ya. Dia aja mungkin nggak tahu kasusnya apa ya kan. Aduh, kok bisa sedetil itu di situ. Padahal dia sendiri gak kenal para tersangka-tersangka itu gitu kan. Tapi sudah mengklaim kalau anak-anak itu ya anak-anak biasa-biasa lah, nongkrong-nongkrong, gitar-gitaran di situ. Aduh, makin pusing. Gue curiga aja sih, apa si bapak ini juga udah disetting juga gitu kan. Ya mana tahu ya kan. Masalahnya tahu banget soal detail anak-anak situ gitu. Sedangkan dia sendiri tidak mengenal gitu anak-anak tersangka itu. Aduh, bapak sih paling sok tahu ya. Setelah mendengar pengakuan Saka dan pernyataan para lawyer terdakwa, kakak Vina buka suara gengs gitu. Ya karena banyak banget ya tuduhan yang mengatakan kalau si Vina dan Eki ini sudah ada melakukan hubungan intim gitu loh sebelum akhirnya dia meninggoy gitu. Ada tuduhan-tuduhan seperti itulah, fitnah-fitnahan seperti itu. Jadi itulah, dan kakak Vina juga mengaku kaget ya dengan apa namanya pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu. Gimana ya gengs? Karena para lawyer terdakwa ini juga menyangkal semua tuduhan itu ya. Kita lihat aja ke videonya. Sempat kaget gak sih mbak dengan pernyataan pengacara yang begitu tuh mbak? Kaget. Ya, kaget nggak? Kaget pasti. Kagetnya gimana mbak? Kagetnya Nggak nyangka atau nggak gimana? nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak. Cuma di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Ya. Bukti apa sih mbak yang merasa mbak menurut mbak kuat mbak? Ya. Tapi kan mereka juga menyangka loh tidak ada penusukan mbak. Itu gimana kalau? Kalau itu kan mereka bilangnya masih di korban yang Laki. laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat data. Oh ada. Oke, kita lanjut ke Bang Hotman Paris ya. Ini seru ini. Ini yang paling seru gengs. Yang membeberkan bukti-bukti otopsi dan BAP gitu. Ya, jadi pengakuan para pelaku pertama kali ya. Jadi Bang Hotman ini dapat tuh berkas-berkasnya. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oleh oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih.
BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis. Ya, ini nih. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Hadi Bolak naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena keburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas semua BAP ini hampir sama. Semua BAP, jadi oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini. Tentu mereka bisa saja sudah mau dilimpahkan ke jaksa, bisa saja mencabut BAP, itu biasa dalam suatu proses perkara. Ya apalagi kalau punya pengacara. Terang benderang, bahkan dia mengatakan saya tidak sempat keluar sperma gara-gara keburu direbut bergantian sama yang lain untuk narkosa. Bang Hotman juga menyatakan dari hasil otopsi kasus Vina ini bukanlah kecelakaan tunggal, tapi dari hasil otopsi itu sudah terbukti semua ya, bahwa kalau di situ ada hantaman benda tumpul, benda sajam, terbukti semua, dan terdapat cairan khas pria lah ya saat diotopsi itu. Ya kita juga nggak tahu ya tes DNA-nya itu gimana, tapi dari BAP-nya mereka mengakui itu semua. Bahkan saat kejadian penggiliran itu, ruda paksa itu tertulis detail di BAP, gengs. Kita lihat videonya. Hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon. Yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memerkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kriwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memerkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong, dan juga Dani G. Mengenai tuduhan orang bahwa ini ada kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu pada Hotman. Pas banget, gengs. Kalian udah lihat kan videonya? Apa yang dibeberkan Hotman Paris? Ya sedih banget sih ya. Gue nggak bisa bayangin gitu. Pada saat itu mereka menggilir gitu. Ini ditulis di BAP-nya, gengs, secara detail lagi kan. Dari pengakuan tersangka juga mengaku sampai belum sempat keluar itu spermnya ya. Aduh, gimana menurut kalian, gengs? Terakhir, apakah kasus ini penuh rekayasa? Seperti biasa kita lanjut di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.